Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar Pinardi, nomor induk mahasiswa 0434393888. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen S1. Selamat siang kepada Bapak Ahmad Rifai, SPD, MPD sebagai dosen tutorial Bahasa Indonesia, serta rekan UT dimanapun kalian berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam topik waspada COVID-19 ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-gurunya, orang tuanya, saudaranya, pemimpin-pemimpinnya, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Adapun judul yang saya bawakan adalah waspada COVID-19. Langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini. Apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau yang bisa disebut pneumonia. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Berapa sih tingkat kematian akibat virus corona ini? Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.268.2 orang. Diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga harus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh 4 juta jiwa. Apa saja gejala virus corona ini? Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala terberat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, ada 2 tes yang perlu kita lakukan. Pertama, yang kita kenal rapid test, antigen
atau PCR. Apa saja penyebab virus corona ini? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, para peneliti kemudian mengetahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja loh, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu-ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang memiliki daya tahan tubuhnya lemah. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD atau yang kita ketahui adalah alat pelindung diri. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Tetapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lainnya. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 yang negatif itu belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Makanya untuk kita semua, hati-hati ya. Bagaimana sih cara pengobatan virus corona ini? Pada pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala sekalipun, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri atau isoman di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona tentunya. Bagaimana cara pencegah virus corona ini? Cara mencegahnya gitu ya. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta lainnya memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat dengan cukup, dan mencegah stres serta perlunya vitamin. Ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang yang terpapar virus COVID tadi. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan ataupun ada situasi darurat. Ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang dialami bertambah berat. Keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar Anda sehat. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Demikian topik kita hari ini yang berjudul waspada COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Semoga topik kali ini menjadi manfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan kekurangannya, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.